Hai, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret ukur atau lebih kita kenal dengan nama barisan dan deret geometri. Barisan itu suatu rangkaian bilangan yang mempunyai pola tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur yang membentuk barisan tersebut disebutnya dengan suku. Nah, jumlah seluruh suku-suku yang membentuk suatu barisan tersebut disebutnya dengan deret atau istilah lainnya series. Jadi, jumlah seluruh suku-suku dari barisan ukur disebut dengan deret ukur. Barisan dan deret ukur, andaikan suatu barisan ditulisnya sebagai berikut: S1, S2, S3, S4, sampai Sn. Barisan di atas adalah deret ukur. Apabila rasio antara dua suku yang berurutan atau disimbolkan R itu sama. Rumus untuk menghitung nilai suku ke N suatu deret ukur adalah Sn suku ke N sama dengan A dikali R dipangkat N-1. A-nya adalah nilai suku pertama, R-nya adalah rasio, N itu banyaknya suku. Dengan catatan, R-nya itu bisa positif, bisa negatif, tetapi R tidak boleh sama dengan 0 dan R tidak boleh sama dengan 1. Bila bilangan-bilangan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku ke N dapat ditentukan yang membentuk suatu barisan ukur dijumlahkan, maka hasilnya disebut dengan deret ukur atau deret geometri. Misalkan jumlah deret ukur sampai suku ke N adalah Dn, maka rumusnya deret ke N, deret ukur ke N sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jika rasionya kurang dari 1, deret ukur jika R-nya lebih dari 1, maka rumusnya berbeda, yaitu A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kita coba kerjakan latihan soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Hitung suku ke-10 dan jumlah deret ukur sampai suku ke-10 dari barisan ukur berikut. Teman-teman bisa lihat suku pertama ya. Lalu ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Polanya sama. A-nya berapa? A-nya adalah 2 ya. Lalu rasionya 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54, 54 ke 162 itu pola yang sama. Rasionya 3 ya. Kenapa 3? Karena 3 kalinya. 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54, 54 kali 3, 162, atau ya lebih jelasnya teman-teman bagi saja. Suku kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 2. Ini sama hasilnya dengan suku ketiga dibagi suku kedua ya. Lalu kita hitung suku ke-10-nya. A-nya sudah ada, R-nya ada, maka suku ke-10 adalah berapa tadi rumusnya? A, R, pangkat N min 1. A-nya adalah 2, R-nya adalah 3, N-nya 10, 10 min 1. 2 dikali 3 pangkat 9. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bagaimana menghitungnya? 3 dulu pangkat 9, baru kalikan 2. Ayo, berapa 3 pangkat 9? Kalau melakukan perhitungan, maka teman-teman akan mendapatkan nilai 19.683. Kalikan 2, hasilnya adalah 39.363 ya. Ini adalah suku ke-10-nya. Lalu kita hitung deret ke-10. Deret ke-10, teman-teman cek dulu R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. R sama dengan 3 adalah lebih dari 1 ya. Lebih dari 1, maka pakai rumus yang mana? Deret ke-10 dengan R lebih 1, R pangkat N min 1 dibagi R min 1. A-nya berapa? A-nya 2, R-nya 3, pangkatnya 10 dikurang 1,
dibagi R-1. R-nya 3 min 1. Lakukan perhitungan 3 pangkat 10 itu berapa? Lalu dikurangi 1, dikalikan 2. Dibagi 2. Ini bisa habis ya. Tinggal 3 pangkat 10 dikurangi 1. Hasilnya adalah 59.048. Ini adalah deret ke-10. Ini suku ke-10 ya. Udah ya. Lalu yang B. Yang B, teman-teman lihat A-nya berapa? A-nya adalah 10. R-nya berapa? R-nya min 20 dibagi 10. Atau 40 dibagi 20. Atau min 80 dibagi 40. Atau 160 dibagi 80. Jadi R-nya, misalkan ini S5 dibagi S4. 160 dibagi min 80. Jadi R-nya minus 2. 10. Lalu R-nya minus 2. Maka suku ke-10-nya S10 A R pangkat N min 1. A-nya 10, R-nya min 2, N-nya 10 min 1. 10 min 2 pangkat 9. Min 2 pangkat 9 pastinya minus ya, karena dia ganjil. Min 2 pangkat 9 pasti minus. Kalau min 2 minus pangkat genap, itu pasti hasilnya juga positif. D10 sama dengan A1 min R pangkat N dibagi 1 min R. 10 dikali 1 min 2 pangkat 10 dibagi 1 min 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 dikali min 1023. 1 min 2 dibagi 3. Hasilnya adalah minus 341. Minus 3410. Itu jawaban untuk deret ke-10 di soal nomor B. Kalau yang C, ini saya sedikit saja, A-nya itu adalah 1 ya. Lalu R-nya berapa? R-nya ya 1,05, karena kan suku pertama 1,05, suku kedua 1,05 pangkat 2, suku ketiga 1,05 pangkat 3, suku keempat 1,05 pangkat 4, dan seterusnya. Jadi A-nya 1, R-nya 1,05. Teman-teman lakukan cara yang sama, cari S10-nya dan cari D10-nya. Mudah ya. Nah, dengan catatan R-nya ini lebih dari 1, maka seperti apa rumusnya? Seperti yang soal A, bukan seperti yang B ya. Suku keempat dari suatu barisan ukur adalah 1600 dan nilai suku ke-6 ada 25.600. Maka hitung rasio antara dua suku yang berurutan, suku pertama dan suku ke-9, jumlah deret ukur sampai suku ke-9. Teman-teman, hitung rasionya. Gimana cara ngitung rasio? Jadi di sini sudah diketahui ya, diketahui S ke-4 1600, S ke-6 25.600. Suku keempat ini didapat dari apa? A, R, N pangkat min 1. Kalau ini berarti A, R, N pangkat min 1. N-nya berapa? N-nya ganti dengan 4 ya. A, R pangkat 4. Min 1 pangkat 3. Ini berarti A, R pangkat 5. Rasionya gimana? Ini 1600, ini 25.600 ya. Nah, A-nya habis, tinggal R pangkat 2 ya. R pangkat 2 itu berapa? Hasilnya berapa? 25.600 dibagi 1.600. R kuadrat ini didapat dari 25.600 dibagi 1.600 sama dengan
16. R kuadrat 16, maka R adalah akar dari 16. Akar dari 16 hasilnya 4 ya. S4, 1600 AR pangkat 3 adalah 1600. A dikali 4 pangkat 3 itu 1600. A itu adalah 1600, 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4, 64. 1600 dibagi 64, hasilnya adalah 25. Lanjut ya, jadi A-nya adalah 25. Suku ke-9, teman-teman cari suku ke-9. Suku ke-9 itu nilainya A, R, N-1. N-nya 9 dikurang 1 ya. AR pangkat 8. A-nya 25, R-nya 4, pangkat 8. Hasilnya 25 dikali 4 pangkat 8 berapa? Teman-teman silakan dihitung sendiri. 65, 5, 3, 6. Nilainya jutaan ya. Banyak sekali. Nah, teman-teman juga hitung bagian yang C, jumlah deret ukur sampai suku ke-9. Dengan A-nya 25 dan R-nya lebih dari 1, dengan A-nya 25 dan R-nya 4, teman-teman bisa menghitung jumlah deret ukur sampai suku ke-9. Suku ke-9, gimana rumusnya? R-nya lebih dari 1, maka A, R, pangkat N-1 dibagi R-1 ya. Silakan dihitung sendiri. Ini adalah daftar pustakanya. Sampai sini dulu. Terima kasih banyak.